Halo Halo semuanya, semuanya, ketemu lagi dengan kami berdua, dengan saya Dea Ananda. dan saya Anis Nafisa. Di sini kami akan membahas tentang deteksi dan pengukuran radiasi. Nah, apa aja sih poin-poin yang akan dibahas di materi ini? Sebutin Kak Anis. Yang pertama ada ionisasi gas, detektor zat padat, efek aktivasi, sistem penghitungan pulsa, pemeliharaan dan pengujian, dan kalibrasi pemantauan peralatan radiasi. Kenapa sih kita harus membahas tentang deteksi dan pengukuran radiasi? Yang pertama, materi ini sangat penting untuk keselamatan dan kesehatan. Seperti yang kita tahu, radiasi itu dapat sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Dengan kita memahami cara mendeteksi dan mengukur radiasi, itu sangat membantu melindungi pekerja dalam melakukan pekerjaan, terus melindungi masyarakat dan lingkungan dari paparan yang berlebihan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Pertama yang akan dibahas ada ionisasi gas. Ionisasi gas adalah proses di mana partikel energik seperti foton radiasi elektromagnetik atau partikel bermuatan seperti alfa menabrak molekul gas dalam medium, merenggangkan elektron dari molekul tersebut dan menciptakan pasangan ion elektron. Penyerapan dalam gas menghasilkan pasangan ion yang terdiri dari ion negatif. Pada ionisasi gas akan dibahas tentang ruang ionisasi, pencacah proporsional, dan pencacah Geiger-Müller. Yang pertama ada ruang ionisasi. Penyerapan radiasi pengion dalam gas menghasilkan pasangan ion yang terdiri dari ion negatif atau yang biasa dikenal elektron dan ion positif. Tegangan moderat yang diberikan di antara dua elektroda yang berdekatan menyebabkan ion negatif aliran ion ini menghasilkan arus listrik yang merupakan ukuran intensitas radiasi dalam volume gas. Arus ini sangat rendah, sekitar 10 ampere atau kurang, dan sirkuit elektronik sensitif yang dikenal sebagai penguat arus langsung digunakan untuk mengukurnya. Sistem ini dikenal sebagai ruang ion, dan arus yang diukur adalah nilai rata-rata yang disebabkan oleh interaksi banyak partikel bermuatan atau foton. Jika arus yang dihasilkan rendah, artinya responnya cukup lambat. Yang dilingkari biru ini adalah elektroda negatif dan elektroda positif, yang di dalamnya terdapat beberapa pasangan ion yang akan mengarah ke arah lawan. Misalnya, ion positif akan mengarah ke elektroda negatif, begitu pula sebaliknya, sehingga akan menghasilkan output nilai arus rata-rata. Selanjutnya ada pencacah proporsional. Dalam sistem ruang ion, jika tegangan yang diberikan dinaikkan melebihi titik tertentu, sebuah efek yang dikenal sebagai amplifikasi gas terjadi. Dalam efek ini, elektron yang dihasilkan oleh ionisasi dipercepat oleh tegangan yang diberikan ke energi yang cukup tinggi untuk menyebabkan ionisasi lebih lanjut sebelum mencapai anoda, sehingga menghasilkan kaskade ionisasi. Dengan begitu, suatu partikel atau foton pengion dapat menghasilkan pulsa kurva yang cukup besar untuk dideteksi. Pada rentang tegangan tertentu, ukuran pulsa sebanding dengan jumlah energi yang disimpan oleh partikel atau foton asli, sehingga sistem ini dikenal sebagai pencacah proporsional. Istilah pencacah artinya outputnya adalah serangkaian pulsa yang dapat dihitung dengan cara yang tepat, bukan arus rata-rata seperti yang diperoleh dengan ruang ionisasi. Lanjut, yang ketiga ada pencacah Geiger-Müller. Jika tegangan dalam sistem ionisasi dinaikkan lebih tinggi lagi, amplifikasi gas sangat besar sehingga satu partikel pengion menghasilkan longsoran ionisasi yang menghasilkan pulsa arus yang sangat besar. Ukuran pulsa adalah sama, terlepas dari jumlah energi yang awalnya disimpan oleh partikel atau foton, dan lebih banyak diatur oleh sirkuit eksternal daripada pencacah itu sendiri. Tabung Geiger-Müller sangat banyak digunakan dalam peralatan pemantauan karena relatif kokoh dan dapat secara langsung mengoperasikan sirkuit keluaran sederhana. Dapat dilihat pada gambar, yang ditunjuk ini merupakan elektroda positif dan negatif, kemudian diberikan pasangan ion positif dan negatif.
Karena elektron negatif ini diberikan tegangan yang tinggi, maka elektronnya akan semakin banyak yang kemudian akan memberikan output berupa serangkaian pulsa. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu detektor zat padat. Detektor ini terdiri dari detektor semikonduktor, detektor sintilasi, dan detektor luminescence. Sebelum itu, kita akan membahas mekanismenya terlebih dahulu. Detektor zat padat mengacu pada sejumlah materi kristalin tertentu yang menunjukkan efek yang dapat diukur saat terpapar radiasi ionisasi. Dalam materi tersebut, elektron ada dalam pita energi yang pasti, dipisahkan oleh pita terlarang. Pita energi tertinggi di mana elektron biasanya ada adalah pita valensi. Transfer energi dari foton atau partikel bermuatan ke elektron valensi dapat mengangkatnya dari pita valensi melalui pita terlarang ke pita eksiton atau pita konduksi. Kekosongan yang ditinggalkan oleh elektron dikenal sebagai lubang, dan analog dengan ion positif dalam sistem gas. Peningkatan elektron ke pita konduksi dikenal sebagai ionisasi, dan pasangan elektron lubang dapat dibandingkan dengan pasangan ion dalam gas. Elektron dan lubang bergerak secara independen dan dalam kehadiran potensial listrik akan saling tarik-menarik, sehingga berkontribusi pada konduksi listrik dalam beban tersebut. Jika sebuah elektron ditingkatkan ke pita eksiton, prosesnya disebut eksitasi. Di detektor zat padat, yang pertama ada detektor semikonduktor. Karena perubahan konduktivitas disebabkan oleh ionisasi, detektor konduktivitas solid state serupa dalam beberapa hal dengan sistem ionisasi gas. Seperti halnya sistem gas, beberapa detektor benda padat, terutama germanium dan silikon, beroperasi. Germanium mempunyai kelemahan, yaitu dioperasikan pada suhu yang sangat rendah. Ukuran getaran dalam kedua kasus tersebut berbanding lurus dengan deposisi energi dari sinar X dan sinar gamma dalam detektor. Aplikasi utamanya adalah dalam spektrometri gamma, di mana dengan menganalisis ukuran getaran dari detektor yang direpresentasikan sebagai spektrum energi adalah mungkin untuk menentukan energi dari sinar gamma. Selain detektor semikonduktor, ada detektor sintilasi. Detektor sintilasi didasarkan pada deteksi radiasi fluorescence, biasanya cahaya tampak, yang dipancarkan saat sebuah elektron kembali dari keadaan tereksitasi ke pita valensi. Bahan yang dipilih adalah bahan di mana ini terjadi dengan sangat cepat, sekitar 1 mikrosecond. Penyerapan foton gamma 1 megaelektronvolt dalam detektor sintilasi biasanya menghasilkan sekitar 10.000 ekstasi dalam jumlah foton cahaya yang serupa. Sintilasi ini dideteksi dengan menggunakan tabung fotomultiplier atau fotodioda yang mengubah cahaya menjadi gelombang listrik yang kemudian diperkuat. Besarnya pulsa berbanding lurus dengan energi yang diserap dalam kristal oleh partikel bermuatan atau foton. Pada tahun-tahun sebelumnya, jenis sintilator yang paling umum digunakan. Bisa dilihat pada gambar, cahaya masuk, kemudian tiba di fotokatoda, kemudian elektronnya diarahkan di multiplier sehingga elektronnya menjadi semakin banyak, kemudian menghasilkan output berupa pulsa listrik. Sinar gamma bekerja menggunakan natrium iodida, biasanya dalam kristal silinder dengan diameter sekitar 50 mm dan panjang 50 mm. Mereka secara luas digunakan dalam spektrometri sinar gamma dan memiliki keunggulan sensitivitas tinggi dan biaya relatif rendah. Mereka masih menawarkan keunggulan dalam beberapa aplikasi, tetapi umumnya telah digantikan oleh detektor germanium murni tinggi, yang menawarkan resolusi energi yang lebih baik. Kristal sulfida seng dalam lapisan sangat tipis digunakan untuk deteksi alfa, dan sintilator plastik digunakan untuk deteksi beta. Sekali lagi, menggunakan fotodioda atau fotomultiplier untuk mendeteksi kilau.
Teknik yang banyak digunakan untuk mengukur aktivitas beta dalam sampel cair adalah penghitungan skintilator cair. Dan yang terakhir dari detektor pada zat padat ada semikonduktor luminescence. Detektor thermoluminescence menggunakan proses elektron trapping. Bahan dipilih sedemikian rupa sehingga elektron yang terjebak akibat paparan radiasi ionisasi stabil pada suhu normal. Jika setelah radiasi bahan dipanaskan ke suhu yang sesuai, sekitar 200 derajat Celcius, elektron yang terjebak dilepaskan dan kembali ke jalur valensi dengan emisi foton cahaya. Dengan demikian, jika perangkat dipanaskan dalam kegelapan di bawah tabung fotomultiplier, output cahaya dapat diukur, dan ini proporsional dengan dosis radiasi yang telah diterima oleh detektor. Bahan yang paling sering digunakan adalah lithium fluoride, tetapi berbagai bahan lain termasuk kalsium fluoride dan lithium borat digunakan dalam aplikasi khusus. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Dea Ananda. Nah, selanjutnya kita masuk ke efek aktivasi nih. Efek aktivasi ini juga mempengaruhi beberapa aspek lain dalam pengukuran radiasi dan aplikasi praktisnya. Efek aktivasi adalah fenomena di mana material menjadi radioaktif setelah terpapar radiasi neutron atau partikel lainnya. Ini terjadi karena inti atom dalam material menyerap partikel yang masuk, seperti neutron, yang mengakibatkan terbentuknya inti baru yang tidak stabil dan radioaktif. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana efek aktivasi berperan dalam deteksi dan pengukuran radiasi. Nah, sebagai contoh, ada pada kalibrasi alat. Material yang diaktifasi digunakan untuk kalibrasi alat deteksi radiasi. Karena material tersebut memancarkan radiasi dengan energi dan intensitas tertentu, mereka membantu memastikan bahwa alat deteksi berfungsi dengan benar dan akurat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian sistem penghitungan pulsa. Sistem penghitungan pulsa pada detektor adalah mekanisme yang digunakan untuk menghitung jumlah sinyal atau pulsa yang dihasilkan oleh detektor ketika mendeteksi partikel atau radiasi tertentu. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu pulsa. Nah, pulsa itu yang terdapat pada detektor radiasi adalah sinyal listrik sementara yang dihasilkan oleh detektor ketika radiasi terdeteksi. Pulsa ini merupakan respon langsung dari interaksi antara radiasi seperti sinar alfa, beta, gamma, atau neutron dengan material sensitif dalam detektor. Kita bisa lihat pada gambar 4 yaitu fungsi diskriminator. Untuk memahami fungsi diskriminator dengan lebih jelas, kita bisa menggunakan grafik dengan sumbu Y mewakili ketinggian pulsa atau amplitudo dan sumbu X mewakili rangkaian pulsa atau waktu. Nah, kita juga harus tahu diskriminator ini merupakan komponen penting dalam sistem penghitungan pulsa yang berfungsi untuk memfilter sinyal sehingga hanya pulsa dengan ketinggian tertentu yang diteruskan untuk dihitung, sedangkan pulsa dengan ketinggian di bawah ambang batas diabaikan. Untuk garis ambang batas ini bisa dilihat pada gambar 4. Garis ini merupakan garis ambang batas yang mana sinyal yang berada pada garis ambang batas ini akan diabaikan, sedangkan garis atau sinyal yang berada di atas ambang batas ini akan dihitung. Mungkin ada nih yang penasaran kenapa pulsa di bawah ambang batas itu bisa diabaikan. Yang pertama yaitu untuk mengurangi noise elektronik atau gangguan kecil yang tidak relevan dapat menghasilkan pulsa yang sangat kecil. Yang kedua, alasan pulsa di bawah ambang batas itu diabaikan ialah untuk meningkatkan akurasi dengan menetapkan ambang batas. Sistem dapat fokus pada sinyal yang signifikan dan relevan. Yang ketiga ialah meningkatkan keakuratan pengukuran dan analisis. Lalu untuk poin selanjutnya itu ada penganalisis tinggi pulsa. Ketika kita menggunakan detektor yang tinggi, pulsa keseluruhannya bergantung pada energi partikel pengion dan atau foton. Seringkali akan sangat membantu untuk menganalisis pulsa untuk mendapatkan informasi tentang spektrum radiasi. Bisa dilihat gambar pada layar, itu
ada spektrum sinar gamma dari kobalt 60 dihasilkan ketika detektor mengukur radiasi gamma yang dipancarkan oleh isotop kobalt 60. Nah, kobalt 60 adalah sumber radiasi gamma yang umum digunakan dalam aplikasi medis dan industri. Ini memancarkan dua puncak energi gamma utama, yaitu 1,17 mega electron volt dan 1,33 mega electron volt. Garis atas dalam gambar tersebut menunjukkan spektrum sinar gamma kobalt 60 seperti yang terdaftar oleh kristal sodium iodida. Dua gelombang gamma dari kobalt 60 benar-benar memiliki energi yang sangat akurat. Tetapi, untuk berbagai alasan mereka dihancurkan oleh detektor iodida natrium untuk memberikan dua puncak yang cukup luas yang ditunjukkan. Lalu, ketika kita mengukur spektrum sinar gamma dari kobalt 60 menggunakan kristal natrium iodida dan detektor germanium, hasil yang diperoleh akan memiliki karakteristik yang berbeda karena perbedaan dalam mekanisme kerja dan resolusi kedua jenis detektor tersebut. Setelah penganalisis tinggi pulsa, kita juga mempunyai bagian yang paling penting, yaitu pengukuran nilai. Pengukuran nilai pada materi deteksi dan pengukuran radiasi melibatkan beberapa parameter penting yang memberikan informasi tentang jenis, intensitas, dan energi radiasi yang terdeteksi. Perlu kita ketahui, ada beberapa hal yang menjadi nilai kunci yang diukur dalam deteksi dan pengukuran radiasi, yaitu aktivitas radioaktif. Aktivitas radioaktif ini merupakan jumlah peluruhan radioaktif yang terjadi per satuan waktu dalam satu sampel bahan radioaktif yang satuannya adalah becquerel atau curie. Lalu ada dosis. Dosis ini dibagi beberapa macam. Ada dosis terserap, yaitu jumlah energi radiasi yang diserap per satuan massa bahan. Terus ada dosis ekuivalen, yaitu menghitung efek biologis dari radiasi yang berbeda dengan mempertimbangkan jenis radiasi. Dan yang terakhir ada dosis efektif, yaitu menghitung risiko keseluruhan dari radiasi terhadap berbagai jaringan dan organ. Terus kita lanjut ke prosedur pengujian. Nah, untuk tahap prosedur pengujian ini, buatlah prosedur pengujian yang jelas dan terperinci untuk memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan dilakukan dengan benar. Terus kita uji keselamatan, pastikan semua langkah keselamatan yang diperlukan telah dipatuhi, termasuk penggunaan perisai radiasi dan dosimeter untuk melindungi diri dari paparan radiasi yang berlebihan. Dengan melakukan persiapan ini dengan baik, pengujian awal dapat dilakukan dengan efisien dan hasil yang akurat dapat diperoleh untuk memastikan kinerja optimal dari perangkat deteksi radiasi. Penting juga untuk kita ketahui, melakukan pengujian awal pada perangkat deteksi radiasi ada beberapa persiapan yang perlu dan sangat untuk diikuti. Yang pertama ada mengecek atau memastikan perangkat deteksi. Pastikan perangkat deteksi radiasi dalam kondisi baik dan siap untuk diuji. Terus yang kedua ada standar referensi. Siapkan sumber radiasi yang telah dikalibrasi dengan baik sebagai standar referensi untuk pengujian. Lalu ada lagi peralatan tambahan. Peralatan tambahan seperti sumber listrik, kalibrasi pantom, dan peralatan keselamatan seperti perisai radiasi dan dosimeter. Pemeriksaan sebelum penggunaan operator pada pemantauan peralatan radiasi ini merupakan hal yang sangat penting sekali. Karena pemeriksaan pada deteksi dan pengukuran radiasi ini melibatkan serangkaian prosedur dan teknik yang digunakan untuk mendeteksi, mengukur, dan menganalisis radiasi ionisasi yang mungkin ada di suatu lingkungan atau bahan. Pemeriksaan ini penting untuk berbagai tujuan, termasuk keselamatan radiasi, pemantauan lingkungan, dan aplikasi medis. Nah, pemeriksaan ini harus dilakukan oleh yang profesional, terlatih dalam bidang radiologi, fisika medis, atau keselamatan radiasi. Jangan yang tahu lah ya, ini sangat berbahaya sekali. Mereka itu menggunakan protokol yang ketat untuk memastikan bahwa Oke, kita udah ke poin yang terakhir nih, bagian pemeriksaan dan pengujian berkala. Pemeriksaan pada deteksi dan pengukuran radiasi melibatkan penggunaan peralatan khusus seperti dosimeter untuk mengukur paparan radiasi serta instrumen deteksi seperti Geiger-Müller counter
untuk mendeteksi keberadaan radiasi dan mengukur tingkat radiasi di lingkungan. Metode ini penting sekali untuk memastikan keamanan lingkungan dan kesehatan manusia terkait paparan radiasi. Sekian presentasi dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.